Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang intervensi psikologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Andini Ariyanti, yang kedua Novalia Ungzila, yang ketiga Fakara Huda. Selanjutnya pengertian dari intervensi psikologi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Yang selanjutnya yaitu metode intervensi. Metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi dan konseling terapi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan psikoedukasi pada pasal 69. Yang pertama yaitu kegiatan usaha pencegahan gangguan psikologis pada individu, yaitu meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman terhadap orang lain yang mengalami gangguan psikologis. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Selanjutnya yaitu metode psikoedukasi pada pasal 70. Yang pertama yaitu pelatihan, yang kedua tanpa pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Yang selanjutnya intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksanaan psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula. Selanjutnya yaitu prinsip etika berdasarkan kebijakan yang dikembangkan oleh American Psychological Association. Yang pertama yaitu tujuan pengobatan harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh klien. Yang kedua yaitu pilihan untuk metode pengobatan alternatif harus dipertimbangkan dengan cermat dan secara matang. Yang ketiga yaitu terapis hanya harus menangani masalah-masalah yang dikuasainya. Yang keempat, efektivitas pengobatan harus dievaluasi dalam beberapa cara. Yang kelima, aturan dan hukum mengenai kerahasiaan semua informasi yang diperoleh tentang klien selama perawatan harus dijelaskan kepada klien. Yang keenam, terapis tidak harus memiliki hubungan yang intens dengan klien untuk mengeksploitasi klien. Yang ketujuh, terapis harus memperlakukan manusia sesuai martabat manusia dan harus memahami dan menghormati perbedaan berdasarkan jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, dan faktor budaya sosial. Yang terakhir yaitu penghentian terapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan pengalihan kepada sejahat psikolog lain sebagai rujukan. Yang terakhir yaitu pasal 80 penghentian konseling psikologi. Yang pertama, menghentikan terapi bagi yang sudah tidak memerlukannya. Yang kedua, mengakhiri terapi jika membahayakan klien. Yang ketiga, memberikan saran untuk alternatif terapi sebelum mengakhiri terapi. Sekian apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.